Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana menggunakan modul manufacturing di modul 17. Untuk proses manufacturing sendiri bakal terdiri dari beberapa part karena prosesnya yang lumayan panjang. Dan untuk video kali ini pertama kita akan membahas dulu bagaimana membuat bill of materials. Selanjutnya saya akan menggunakan suatu skenario sederhana sehingga teman-teman akan lebih mudah untuk memahami video-video saya ke depannya. Baik teman-teman, skenario yang kita gunakan adalah pertama PT Kita Manufaktur telah menetapkan untuk memproduksi Lego tipe tinggi sebanyak 30 produk. Saat ini jumlah produk hanya tersedia 25 di warehouse dan sudah mencapai reorder point atau buffer stock sehingga membutuhkan 5 untuk diproduksi lagi. Baik teman-teman, langsung kita mulai aja. Untuk kali ini kita akan berfokus untuk membuat bill of materials. Pertama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu bill of materials. Jadi kan kalau dalam proses manufaktur ini, misalnya di kasus ini tuh kita ingin membuat suatu mobil Lego bertipe tinggi. Nanti kan mobil Lego tipe tinggi ini kan adalah finish good atau barang yang benar-benar udah jadi. Nah, kalau misalnya kita pecah lagi barang mobil tipe tinggi ini terbagi menjadi dua, yaitu frame maaf tiga. Yang pertama itu ada body mobil tipe tinggi, kemudian frame mobil tipe tinggi, dan ketiga ada cabin drive. Nah, cabin drive ini dia masuknya raw material, jadi udah nggak bisa dipecah lagi. Maksudnya bukanlah suatu barang composite. Sedangkan kalau misalnya frame ban sama body mobil itu kalau masih bisa dipecah atau bisa disebut composite. Misalnya kalau misalnya body mobil itu dia terdiri atas body B, body F, body C, dan sebagainya. Dan untuk misalnya frame ban dia tuh terdiri dari frame-nya dan roda mobilnya. Nah, tujuannya bill of material ini kita ngebuat suatu barang komposit dari beberapa raw material. Mungkin biar lebih paham kita lanjut aja dulu. Sebelum itu ada beberapa persiapan ya. Kita masuk ke setting, terus kita lihat company-nya. Ini PT Kita Manufaktur, perusahaannya. Kemudian saya juga udah ngebuat beberapa user. Nah, user di sini masing-masing bertanggung jawab atas modul tertentu. Misalnya Fadlisal ini bertanggung jawab atas modul sales. Kalau kita buka, ya sebagai modul sales, dan dia tidak ada hak di modul lain. Kalau kita cek user lain, misalnya Hafiz Fin ini untuk modul accounting, ya sekarang dia ada staff finance. Dan untuk sebagainya juga gitu. Kalau misalnya untuk yang staff warehouse, dia ada untuk modul inventory dia sebagai administrator. Dan untuk yang Ihsan Prod ini dia sebagai administrator di manufacturing. Nah, kemudian kalau udah kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing. Nah, setelah user, nah saya sudah membuat beberapa produk. Nah, di sini saya ada membuat beberapa produk berdasarkan tabel ini yang sudah saya siapkan. Dimulai dari cabin drive, body 1x1S, dan sebagainya. Kita buka di ini, manufacturing, products. Nah, di sini. Ini semua sudah saya buat berdasarkan tabel tadi. Kita misalnya buka contoh cabin drive. Nah, di sini saya ngasih salesnya untuk sekarang 0, kemudian costnya 230.000 dengan internal referensinya, dan produk type-nya ya storable product. Setelah ngebuat banyak produk tersebut, nah kita akan setting modul inventory. Kita pertama buka configuration terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke settings. Mana ya tadi ya? Oh ya. Nah, ini kalian perlu centang semuanya ya. Storage location, step routes, dan storage categories.
Nah, nanti ini berguna untuk tahap-tahap di proses manufacturing. Sementara kita save aja dulu. Nah, kalau misalnya udah di save, kita langsung coba ngebuat BOM-nya aja. Jadi ada 3 BOM yang bakal kita buat. Pertama ada BOM untuk mobil Lego bertipe tinggi, kemudian ada BOM untuk frame-nya, dan ketiga ada BOM untuk bodi mobilnya. Pertama kita bikin yang bodi mobil aja dulu. Kita buka model, maaf, sebelumnya kita login dulu sebagai staff manufacturing, karena kita masih sebagai administrator. Nah, kemudian tadi tuh staff manufacturing tuh Ihsan. Nah, ini kita udah masuk sebagai staff manufacturing. Kemudian kita buka modul manufacturing. Kemudian operations, products. Nah, di sini kita klik bills of materials, kita bikin baru, new. Nah, untuk produknya itu kita bikin, pertama kita bikin bodi mobil dulu ya. Nah, ini bodi mobil tipe tinggi, reference-nya kita bikin WIP, samain aja. Sorry. Nah, ini referensinya, ini kita ikutin BOM CAR 003. CAR 003, quantity-nya 1, dan kita coba tambahin semua body yang ada. Kita tambahin. Ini agak banyak ya. Dan satu lagi body yang S. Nah, kemudian kita samain ini. Ya, misalnya 2 kali 4 F, 21 kali 1 B, 121. 1, ini 2, terus mana lagi ya? Dua kali 2 F-nya 3, terus 2 kali 1 H-nya 2, 2 kali 4 1, 2 kali 2 C 4. Terus untuk yang S 2. Nah, kira-kira begini kita ngebikin BOM-nya. Untuk data type-nya manufacture this product, dan kita langsung save aja secara manual. Nah, ini udah BOM yang pertama untuk body, kemudian kita bikin lagi BOM untuk frame-nya. Ini kita cari tadi frame ban tipe tinggi. Nah, ini kemudian untuk reference-nya tadi kalau nggak salah BOM CAR 002, BOM type-nya manufacture this product, kemudian kita tambahin komponen, tire-nya 4, ini sesuai di sheets ya, dan frame 2 kali 6 sebanyak 1. Coba kita pastikan ya bener. Nah, kalau udah kayak gini, kita save lagi. Dan kita bikin BOM untuk mobilnya. Jadi kalau mobilnya itu terdiri atas ini cabin drive, raw material, kemudian frame ban tipe tinggi, dan mobil tipe tinggi yang barusan kita bikin BOM-nya tadi.
Nah, ini kita ini mobil Lego ini referensinya bom R001. Kemudian kita tambahin komponen. Pertama kita tambahin body, baru kita tambahin frame, baru kita tambahin cabin drive. Coba kita pastikan lagi ini udah cabin drive 1, frame ban 1, body mobil 1. Udah sesuai. Kalau udah kayak gini kita save. Nah, jadi sampai sini dulu teman-teman untuk bagian pertama dari proses manufacturing. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya.